Halo semuanya, selamat datang kembali ke Your Everyday Tutor. Hari ini kita akan membahas tentang cara memakai MATLAB um, untuk melakukan kalkulasi perhitungan simple dan uh, fungsi if, dan terakhir nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat grafik-grafik atau menggambar fungsi menggunakan MATLAB. Oke, jadi kita mulai saja. Di sini pengenalan sedikit tentang MATLAB. MATLAB ini di sini ada home. Ini adalah lisensi yang saya pakai di sini untuk academic use, jadi untuk versi student punya atau siswa versi siswa punya. Lalu di sini ada home, ada plot, Windows, ada apps lagi. Di sini ada banyak built-in yang dimiliki dari MATLAB yang nanti kita bisa pakai untuk fungsi tertentu yang nanti dipakai bisa kita pakai kalau misalnya kita punya sensor-sensor yang berhubungan dengan ini. Jadi di sini ada beberapa contoh plot yang kita bisa miliki, tapi kita akan membuat plot atau grafik atau fungsi itu menggunakan hanya pakai kode saja. Oke. Di sini ada yang namanya new script. Jadi kalau misalnya kita buka MATLAB pertama kali, kita akan memiliki hanya dua saja window, yaitu command window dan workspace window. Jadi di workspace window ini tujuannya untuk menyimpan semua data-data dan variabel. Jadi ada variabel-variabel semua yang akan disimpan di sini, dan juga data-datanya itu akan dimasukkan ke dalam variabel-variabel itu. Jadi workspace ini akan memberitahu variabel apa saja dan namanya itu, value-nya tuh, jadi nilainya itu seperti apa, tipe data variabelnya seperti apa, juga akan tersimpan semua di workspace di sini. Nah, tapi dia tidak hanya memberitahu nama dan tipe data variabel itu. Dia tidak menunjukkan isi dari variabel itu. Oke. Kadang bisa dilihat juga sih, tapi pada dasarnya dia hanya menyimpan saja sebagai storage saja ya. Di sini nanti command window ini yang akan berfungsi sebagai yang akan menunjukkan sebagai monitor, seperti monitor yang akan menunjukkan semua data yang disimpan dari semua variabel yang kita buat. Oke, nanti jika kita mulai untuk supaya kita bisa mulai tempat di mana kita menuliskan semua kode yang akan kita tulis itu di script di sini namanya. Jadi kalau kita mulai, kita tulis new script, dan waktu kita ketik new script, nanti ada menu editor yang terbuka. Nah, menu editor ini yang bisa kita pakai untuk menulis semua kode kita di sini. Lalu yang akan kita simpan juga itu yang tersimpan yang ada di menu script ini. menu editor ini maksudnya. Nah, selain itu ada beberapa Windows juga yang bisa kita tunjukkan. Contohnya di sini kalau misalnya kita tunjukkan lagi ya, kita masukkan custom di sini. Di sini kita bisa tunjukkan lagi di sini kalau misalnya ada 4. Ini contoh-contoh yang bisa kita bisa buat beberapa script editor di sini pada saat yang bersamaan, atau kita pakai single saja. Nah, jadi kita bisa pakai view ini untuk manipulasi tampilan
kerja kita. Oke, kita mulai dengan pertama, yang namanya pada saat kita tulis kode ada yang namanya dengan declaration. Declaration itu artinya kita pertama kali membuat declaration and initialization. Initialization, jadi declaration dan initialization ini artinya pertama kali kita membuat suatu variabel dan kita mengisi sebuah data di variabel tertentu, data-data tertentu ke dalam variabel-variabel itu. Nah, contohnya di sini saya punya A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3. 3. Waktu kita lihat di sini, kenapa saya pakai tanda titik dan koma? Titik dan koma ini artinya kita suppress variabel dan datanya. Jadi artinya tidak akan ditunjukkan di command window. Arti suppress artinya kita tidak akan tunjukkan di command window. Dan dia akan tersimpan hanya ada di workspace. Jadi semua data variabel yang nanti akan dipakai itu semua akan tersimpan di workspace. Tapi hanya keluar apa yang kita mau itu di command window berdasarkan keinginan kita. Jadi kalau misalnya pada saat sudah begini, saya pergi ke tempat editor di sini, waktu saya jalankan di sini, perbedaan run in advance dan run in advance akan jalankan langsung tanpa simpan, run akan meminta untuk simpan. Jadi contohnya di sini tanpa simpan saja, saya langsung run in advance. Di sini waktu kita lihat tidak ada yang tertulis, tidak ada yang muncul di command window, yang hanya muncul di workspace saja. Nah, sekarang kita mau coba untuk lakukan operasi operasi simpel saja. Contohnya pengurangan dan atau pertambahan bahan. Nah, di sini saya bisa bilang, oke, saya mau bikin variabel baru yaitu variabel v. Variabel v ini akan menyimpan data dari b kurang a, dan variabel f akan menyimpan data dari a tambah c. Oke. Lalu kalau misalnya di sini kita tidak bertulis titik koma, hasilnya akan ditunjukkan di command window. Contohnya seperti gini ya, kalau kita jalankan, bisa kita lihat di sini, hasil dari v sama dengan b kurang a itu, sama b kurang a berapa? 1 kurang 0, jadi 1. Hasilnya akan di sini, sama juga dengan f. Oke, untuk pengurangan dan pertambahan, lalu perkalian dan pembagian. Di sini kita akan bilang Y sama dengan 7 kali B kurang 7 kali B kurang 8 bagi C. Oke. Lalu X sama dengan 5 bagi B tambah 5 kali D. Oke. Dan di sini waktu kita olah dan kita run and advance lagi, kita dapatkan nilainya Y sama dengan 3 dan X sama dengan 20. Oke. Hasilnya akan tersimpan sini karena kita tidak suppress dengan titik dan koma. Oke, itu untuk perkalian dan pembagian. Sekarang jadi setiap kali kita mau mau tulis di kode sini, kalau kita pakai tanda ini, tanda percentage di sini, semua nilai yang ada di sebelah kanan dari semua tulisan yang ada di sebelah kanan dari kata tulisan percentage itu tuh akan menjadi komentar, dihitung sebagai komentar dari MATLAB. Jadi dia tidak akan olah semua data yang ada di sebelah kanan dari ini tanda persen. Oke. Lalu di sini saya akan kita akan mengenal dengan apa yang namanya fungsi if.
fungsi if. Jadi di MATLAB kita pakai fungsi if untuk melihat beberapa kondisi. Jadi contohnya di sini kondisi yang kita miliki. Jadi sinteksnya begini ya, sinteks artinya cara penulisan format penulisan ini fungsi. Contohnya if let's say y itu sama dengan lebih kecil daripada x. Oke, if y sama dengan y lebih kecil dari x, kita tulis variabel baru g sama dengan 6 kali v. Oke, lalu kita tulis n di sini. Di sini format dari ini adalah if, cara bacanya if y itu lebih kecil daripada x, lakukan ini. Semua yang ada di in between, di tengah-tengah dari kata if dan and ini adalah operasi yang dilakukan apabila analogi logika tesnya yaitu y lebih kecil daripada x itu benar. Kalau benar, lakukan semua yang ada di tengah-tengah antara if dan and. Oke, pada saat kita jalankan lagi di sini, nah kita lihat di sini g sama dengan 6v, dan v itu berapa tadi? V itu di sini kita lihat v itu sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6. Oke. Kita bisa pakai beberapa if untuk menentukan beberapa kondisi-kondisi karena MATLAB ini berjalan dari atas ke bawah, jadi dia akan membaca dari atas ke bawah begitu. Jadi kita kalau mau bikin beberapa kondisi-kondisi begitu, fungsi-fungsi untuk tes, kita bisa tulis beberapa if dan n. Untuk n ini sebagai penutupnya, closing, opening, closing gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang namanya kita mau buat grafik. Nah, untuk itu saya akan hapus CLC dan saya akan clear lagi. Jadi semua data, artinya CLC artinya dia akan menghapus semua data yang ada di command window, dan clear akan menghapuskan semua data yang ada di workspace. Jadi semua akan kosong kembali, dan kita bisa bilang saja kalau semua yang ada di bawah dari perintah ini perintah ini ke bawah itu adalah lembaran baru jadi workspace dan command window nanti akan kosong lagi. Nah, di sini kalau lembaran baru berarti saya bisa semua variabel-variabel ini punya nilai yang baru gitu ya. Jadi contohnya di sini untuk membuat grafik kita perlu untuk tahu apa itu fungsi yang akan kita pakai. Contohnya di sini fungsi yang akan kita pakai, kita akan menggambar y sama dengan x pangkat 2. Oke. Nah, untuk itu kita perlu untuk beritahu ke MATLAB kalau x di sini adalah variabel dependent yang kita pakai, yang akan kita olah. Jadi sim sama dengan x di sini, lalu di sini kita bisa bilang x sama dengan di sini x sama dengan dari 0 sampai dengan jadi 1 sampai dengan 100. Apa arti dari ini semuanya? Jadi di sini artinya saya mencoba untuk bilang kalau x itu dimulai dari 0 dengan increment 1, lalu dia akan bertambah, jadi selisihnya 1, lalu dia akan punya nilai maksimum 100. Oke.
Di sini saya akan definisikan apa itu fungsi yang saya miliki, yaitu Y sama dengan X pangkat 2. Y sama dengan X pangkat 2. Lalu di sini saya akan suruh untuk plot plot fungsi ini ke grafik 2 dimensi. Jadi X, Y yang ada di atas itu. Lalu waktu kita jalankan, oke, numerik. Say oke. Jadi kalau kita lihat ini gambarnya, tadi tidak kelihatan karena tidak tershare ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah plot dari X dan Y. X versus Y, di sini X dari 0 sampai 100 maksimum value-nya, lalu nilai paling tinggi pada saat 100 itu, kalau kita bisa lihat di sini, 10.000 ya. Bagaimana cara untuk memberi title dan memberi label di aksis vertikal dan horizontal? Kita bisa beritahu di sini. Oke, plot XY, lalu di bawah sini kita bisa bilang title, quadratic function. Oke, kita bisa tulis itu. Lalu X label sama dengan ini untuk pemberian nama di aksis ini, di aksis horizontal ya, aksis X. Aksis horizontal kita bisa bilang di sini X. Oke. Dan Y label di sini kita bisa bilang Y. Oke. Pada saat kita jalankan lagi, ini yang akan kita lihat. Oke. Pada saat kita jalankan lagi, ini yang akan terlihat. Jadi, kalau kita lihat di sini, namanya sudah berubah jadi quadratic function, lalu di sini kita punya Y, dan kita punya X di sini. Oke. Bagaimana kalau kita mau lihat kedua sisi? Oke, kita ubah kedua sisi dari parabola ini. Bagaimana kita mau lihat sebelahnya? Mudah saja kita tinggal ubah di sini constraint atau batasannya itu dimulai dari negatif 100. Jadi pakai increment 1 ke 100 lagi. Di sini kita akan dapatkan kedua sisi dari parabola. Oke. Dan ini gambar yang
kita dapatkan. Quadratic function, nilai y-nya berapa, lalu x-nya berapa di sini. Jadi untuk dapatkan fungsi yang berbeda lagi, kita tinggal ubah saja di sini, ubah fungsinya dengan apa saja yang kita inginkan ya, contohnya x pangkat 3, lalu kita kurang 2x, contohnya di sini. Kita bisa dapatkan di sini nilainya adalah fungsinya ada nih. Ini yang akan kita dapatkan. Oke. Lalu selain itu juga kalau misalnya kita mau ubah warnanya ya, contohnya bisa pakai K itu untuk warna hitam, tapi kita punya K sudah ada, jadi kita pakai R aja. R. Lalu kalau misalnya kita mau bikin dia menjadi seperti itu, kita tinggal bikin itu. Ini sih tidak akan terima. R saja. Kita kalau ubah menjadi warna merah dulu. Oke, pada saat kita buka lagi, ini warnanya sudah berubah jadi merah. Untuk perintah lebih lanjut kita bisa cari di sini, ada bantuan untuk lihat. Contohnya kita di sini kita tinggal tulis saja perintahnya ya. Perintahnya itu plot. Misalnya kita tulis plot di sini, nanti ada dokumentasi MATLAB yang bisa membantu kita pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ya ini agak lambat. Let's say jadi plot di sini. Plot di sini ada banyak, dia akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan plot secara lebih detail. Bagaimana kalau misalnya kita campur banyak ini, jadi MATLAB juga ada sin, cosine, tangent, dan lain-lainnya. Kita bisa pakai di sini. Bagaimana untuk bikin graf seperti begini juga, semua. Dan semua bisa dilakukan. Oke. Ya, so seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau buat contohnya kalau misalnya Y1 itu sama dengan derivatif ya. Derivatif atau bagaimana kalau Y1 itu sama dengan integral dari yang pertama. Oke, lalu kita bisa buat di sini lagi X Y1 atau bagaimana kalau kita punya Y1 sama dengan fungsi yang lain lagi, contohnya X pangkat 2,
kurang 2. Jadi contohnya ini adalah turunan dari yang sebelumnya. X pangkat 2 jadi 3 kali X pangkat 2 kurang 2. Oke. Di sini ini untuk Y1, lalu kita lihat yang bisa kita dapatkan dari ini. Di sini fungsi yang kita dapatkan adalah yang pertama di sini. Jadi kalau misalnya seperti ini terjadi, kita tidak bisa lihat dengan baik. Jadi kita bisa tulis di sini legend legend X1, X2, Y1, Y2. Oke. Advance. Oke. Lalu waktu kita jalankan, legend itu akan menunjukkan data-data yang kita pakai ya. Di sini yang pertama ini untuk data pertama, fungsi pertama yang kita pakai, which is X pangkat 3, atau kita bisa tulis di sini juga legend di sini Y, Y1. How do you say this? Y1. Oke, pada saat itu di sini kita bisa lihat. Jadi yang pertama itu untuk fungsi Y, dan yang kedua adalah fungsi Y1. Jadi fungsi Y1 di sini adalah turunan dari fungsi Y pertama. Fungsi Y1 adalah fungsi turunan dari Y. Oke, itu saja untuk hari ini. Jadi kembali lagi, kita belajar tentang apa itu MATLAB, kita tahu apa itu declaration, initialization, yaitu pembuatan variabel pertama untuk declaration, lalu initialization adalah penempatan nilai-nilai data-data yang kita masukkan ke dalam variabel itu untuk di-store sebagai nilai utama, nilai pertama sekali. Jadi hence namanya initialization. Lalu pengurangan dan pertambahan itu untuk seperti ini saja, perkalian dan pembagian, fungsi if, mudah sekali ya, kita bisa lihat. Lalu fungsi dari CLC dan clear, itu CLC menghapus command Windows, clear menghapus workspace. Kita buat grafik, X bagaimana penulisan ini, dan semua fungsi penggunaan cara membuat plot. Oke, terima kasih.